Assalamualaikum anak soleh soleha. Jumpa lagi dengan Miss Ajeng. Di video kali ini Miss Ajeng akan menjelaskan mata pelajaran tematik IPS tema 3, subtema 2 tentang hewan langka. Nah, teman-teman semua, Indonesia itu memiliki begitu banyak kekayaan alam loh. Tidak hanya bentang alam yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, seperti dataran tinggi, dataran rendah, ataupun pantai. Tapi tumbuhan dan hewan juga merupakan kekayaan alam yang harus kita jaga. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang hewan langka dan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Oke, teman-teman semua, pernahkah kalian melihat hewan-hewan pada gambar di samping? Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah ya melihat hewan-hewan tersebut di kebun binatang, atau di taman nasional, atau di tempat wisata lainnya. Jika pernah kalian melihat hewan-hewan tersebut, apakah menurut kalian hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Ya, Miss Ajeng setuju. Hewan-hewan tersebut yang ada di gambar itu sangat perlu dilestarikan, karena mereka merupakan hewan-hewan langka. Tahukah kalian, hewan-hewan tadi merupakan hewan-hewan yang bisa ditemukan di daerah tertentu di Indonesia. Tapi sayangnya, hewan-hewan tersebut merupakan hewan langka yang terancam punah. Jadi mereka perlu dilestarikan agar tidak habis jumlahnya. Nah, apa sih hewan langka itu? Hewan langka adalah hewan yang sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Hewan langka berarti jumlahnya sedikit dan bisa saja habis jika tidak segera kita lakukan pelestarian. Nah, teman-teman, berikut adalah daftar hewan langka yang ada di Indonesia. Ada komodo, ada orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, burung jalak Bali, burung cendrawasih, dan anoa. Sebenarnya masih banyak lagi hewan-hewan langka, tapi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini hanyalah hewan-hewan tersebut ya. Selain hewan-hewan tersebut, Miss Ajeng juga sudah menuliskan daerah asal masing-masing hewan atau tempat habitat mereka, serta penyebab kenapa sih hewan-hewan tersebut menjadi langka sekarang. Ada yang disebabkan oleh perburuan liar, ada yang disebabkan oleh penebangan liar, ada yang disebabkan dengan jual beli anggota tubuh hewan tersebut. Kasian ya hewan tersebut. Nah, kalau kalian mengetahui bahwa hewan-hewan tersebut termasuk hewan langka, maka disarankan jangan sampai kita ikut merusak lingkungan ya, karena kasihan hewan-hewan tersebut nanti tidak punya habitat dan lama-kelamaan jumlahnya akan habis. Oke. Karena kita menyadari bahwa hewan-hewan tersebut termasuk hewan langka, maka pemerintah telah membuat beberapa kawasan konservasi atau tempat pelestarian hewan-hewan langka di Indonesia. Ada beberapa, tapi di sini Miss Ajeng hanya menyebutkan 4 ya, yaitu pertama ada namanya Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, Taman Nasional Tanjung Puting ini terletaknya di Semenanjung, Kalimantan Tengah. Hewan yang dilestarikan di Taman Nasional Tanjung Puting adalah orangutan. Iya, hewan khas Kalimantan itu. Tempat yang kedua adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini terletak di Banten, Jawa Barat. Taman Nasional Ujung Kulon adalah tempat pelestarian untuk hewan badak Jawa. Yang ketiga, ada Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional ini terletak di Labuhan Ratu, Lampung. Di sini adalah tempat pelestarian gajah Sumatera.
Nah, untuk yang keempat adalah Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini ada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah berkunjung ke Pulau Komodo ya? Ya benar, itu adalah tempat pelestarian komodo. Itu loh yang kayak kadal tapi gede banget. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus hewan dan karakteristik tempat hidup mereka. Jadi, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya setiap hewan itu ternyata memiliki ciri khusus yang membuat mereka beda dengan hewan lainnya. Itulah yang membuat mereka jadi unik. Contohnya, ada paus orca. Paus orca ini salah satu mamalia yang berukuran sangat besar. Punggungnya berwarna hitam, bagian dada, samping, dan belakang matanya berwarna putih. Paus orca memiliki sirip di punggung seperti lumba-lumba karena memang masih satu keluarga dengan hewan lumba-lumba. Walaupun berenang dan hidup di laut, paus orca itu bernapas dengan paru-paru. Hewan kedua adalah bunglon. Bunglon, ciri-ciri khususnya adalah dia bisa mimikri atau berubah warna kulit serupa dengan warna lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya dia lagi berdiri di atas pohon, batang pohon yang berwarna coklat, maka badannya berubah jadi coklat. Jika dia berada di sekitar semak-semak yang berwarna hijau, maka badannya juga akan berubah menjadi hijau. Unik ya? Memiliki lidah yang panjang, bunglon juga jadi dapat menjangkau mangsa yang agak jauh dengan cepat. Biasanya, si bunglon ini hidupnya di semak-semak, pepohonan, atau bebatuan. Hewan ketiga adalah burung pelikan. Burung pelikan atau burung air ini memiliki paruh bawah yang berbentuk seperti kantung yang lebar, kuat, dan elastis untuk menangkap ikan. Kakinya pendek dan ada selaput pada jari-jari kaki untuk bisa berenang. Nah, burung pelikan ini tinggalnya di perairan tawar dan asin, seperti danau ataupun sungai. Hewan selanjutnya adalah beruang kutub. Badannya besar dan memiliki bulu berwarna putih yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Beruang kutub memiliki cakar dan gigi taring untuk menangkap dan memakan mangsanya. Habitat beruang kutub adalah tempat bersalju seperti kutub utara. Oh iya, for your information, jadi beruang kutub ini habitatnya pasti berbeda dengan penguin ya. Kalau beruang kutub itu tinggalnya di kutub utara dan penguin tinggalnya di kutub selatan. Jadi mereka tinggal di kutub yang berbeda. Biar kalian nggak salah-salah nanti. Nah, untuk hewan selanjutnya adalah singa. Kalau dilihat dari fotonya sih mirip di film Lion King ya. Oke. Hewan singa memiliki bulu yang tebal di sekitar leher untuk yang jantan. Kalau yang betina dia tidak punya bulu yang tebal. Bulu yang ada di sekitar leher ini berwarna coklat keemasan, memiliki cakar dan gigi taring yang sangat tajam. Serta singa memiliki ekor panjang yang ujungnya ditumbuhi sedikit bulu yang agak panjang. Tempat tinggalnya ada di hutan terbuka, semak belukar, dan padang rumput di benua Afrika. Nah, ciri-ciri khusus yang dimiliki setiap hewan tersebut berfungsi untuk melindungi diri mereka dari serangan hewan lain, terutama pemangsa atau yang lebih besar. Ciri-ciri khusus tersebut juga bisa berguna sebagai cara hewan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ayo kita jaga dan lestarikan alam kita, karena jika sudah rusak, kita akan menyesal selamanya. Jadi, pesan dari Miss Ajeng kali ini adalah, yuk jangan sampai kita merusak habitat para hewan-hewan tersebut, sehingga kita bisa membuat hewan tersebut punah selamanya. Kan kita tidak mau ya, kelak anak cucu kita tidak bisa melihat
hewan yang bisa kita lihat sekarang. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan. Jangan sampai kita biarkan adanya penebangan liar, pembakaran hutan, perburuan liar, atau penjualan anggota tubuh dari hewan-hewan tersebut. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk hubungi Miss Ajeng atau guru tematiknya masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.